Selamat datang di demo website sistem pendukung keputusan pemilihan supplier minyak terbaik di Tokopedia. Pertama, saya akan login sebagai admin dengan username dan password yang benar, yaitu username-nya itu admin dan untuk passwordnya admin juga. Nah, setelah login, sistem ini harapannya gitu ya, langsung menampilkan halaman dashboard. Ketika login berhasil, langsung kita klik login. Login berhasil dan sesuai dengan harapan. Di halaman dashboard ini itu terdapat 3 panel, yaitu jumlah kriteria, jumlah subkriteria, jumlah alternatif. Di mana angka jumlah tersebut, misal jumlah kriteria itu ada 6, berarti ada 6 kriteria yang ada di website ini ya, yang dipakai gitu. Dan juga di bawahnya ini ada panduan pengguna. Ini langkah-langkah gitu dalam menggunakan website ini. Dan di samping kiri ini ada submenu, yaitu kriteria, subkriteria, alternatif, dan nilai alternatif dan perhitungan. Untuk halaman kriteria, di halaman kriteria di sini ada 6 kriteria yang sudah saya pakai. Kali ini saya akan mencoba menginputkan baru kriteria. Sebelumnya saya mau menghapus dulu kriteria C1, yaitu harga. Nah, di sini berhasil terhapus. Selanjutnya saya mau menambahkan kriteria C1 itu lagi. Nama kriterianya harga. Untuk nilai bobotnya itu 0,3 dan atributnya cost simpan. Nah, di sini udah berhasil tersimpan dan tampil di halaman kriteria ini. Selanjutnya saya akan mau mencoba subkriteria. Karena tadi di kriteria C1 itu saya hapus, di sini subkriterianya juga yang C1 ikut terhapus. Selanjutnya saya mau menginputkan ulang, yaitu yang C1 itu tadi. C1 harga. Nama subkriterianya murah. Nilainya 1. Nah, karena C1 itu atributnya tadi itu cost, maka nilai yang semakin kecil itu semakin bagus gitu. Seperti subkriteria ini yaitu murah, maka nilainya 1. Karena yang kita cari itu di supplier itu yang nilai harga yang paling murah itu. Seperti itu. Simpan. Selanjutnya nambah subkriteria yang normal, nilainya 2. Nah, selanjutnya yang ke mahal. Nilainya 3. Simpan. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan alternatif. Di sini alternatifnya itu ada 5. Kita akan menambahkannya alternatif yang ke 6 gitu. 6, alternatif yang ke-6 namanya misal apa ya, toko Bu Siti misal. Nah, di sini kita berhasil menambahkan alternatif yang ke-6. Selanjutnya itu di bagian yang terpenting itu yaitu menilai alternatif ini, yaitu nilai alternatif nah, di sini yang kosong itu harga dan alternatif yang ke-6. Karena yang di harga tadi kita dihapus gitu ya. Selanjutnya kita mencoba isi di penilaian ini. Di A1 ini misal
mahal, simpan, berhasil tersimpan. Untuk toko Nurul normal, misal simpan, berhasil. Toko ini misal murah, dan ini murah. Nah, untuk alternatif yang keenam, A6, kita mencoba menilai semua gitu ya, yang khusus A6. Harga misal normal, kualitas barang baik, kadang kosong, misal ramah, diskon tidak ada, jarak sedang, misal sedang di sini. Oke, simpan. Selanjutnya di bagian perhitungan, SAW-nya di sini itu ada alur itu perhitungan dan rankingnya. Di hasil analisa ini itu mengambil dari inputan nilai alternatif ini. Nah, setelah itu diubah ke hasil pembobotan subkriteria, di mana di kriteria harga tadi subkriterianya kan mahal, maka dikuantitatifkan menjadi 3 di subkriteria ini kan mahal, maka nilainya 3. Nah, begitupun seterusnya di hasil pembuatan subkriteria ini. Selanjutnya hasil normalisasi. Hasil normalisasi ini diperoleh dari hasil pembobotan subkriteria ini, yang mana itu ada dua perhitungan, cost dan benefit. Untuk harga ini itu kan cost, berarti nilai minimal dibagi dengan nilai alternatif. Nah, nilai minimalnya di sini itu angka 1 dibagi dengan nilai alternatif yaitu 3, berarti hasilnya 0,33. Begitupun sampai bawah. Nah, untuk kualitas barang ini itu kebalikan dari cost, yaitu benefit, yang mana nilai maksimal dibagi dengan alternatif, yaitu 3 dibagi 3. Di sini yang sifatnya benefit itu kualitas barang, ketersediaan stok, pelayanan, dan diskon. Untuk jarak alokasi ini sifatnya atributnya itu cost. Berarti perhitungannya sama dengan harga tadi, yaitu nilai minimal dibagi dengan nilai alternatif, yaitu 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Seperti itu sampai seterusnya di hasil normalisasi ini. Selanjutnya menghitung nilai bobot preferensi dan hasil perankingan. Menghitung nilai bobot ini itu diperoleh dari hasil normalisasi ini dikali dengan nilai atribut dengan nilai bobot. Nah, di sini itu kan toko Atim nilai harga nilai alternatifnya di harga itu 0,33. Maka 0,33 ini dikalikan dengan nilai bobot kriteria yang harga 0,3 ini. Maka hasilnya tampil di sini. Toko Atim 0,1 gitu. Begitupun juga dengan toko Nurul 0,5 dikalikan dengan nilai bobot
harga 0,3, 0,5 dikali 0,3, Toko Nurul hasilnya 0,15, seperti itu. Dan untuk total ranking ini itu diperoleh dari semua jumlah dari ini, dari harga, kualitas barang, ketersediaan stok, pelayanan, diskon, dan jarak lokasi. Hasilnya ini 0,95, yang mana nilai yang paling tertinggi itu adalah nilai yang direkomendasikan atau ranking 1. Di sini yang ranking 1 itu Toko Sumber Agung. Seperti itu. Dan selanjutnya visual grafik. Di visual grafik ini itu yang mana nilai yang paling tertinggi itu grafik batangnya itu yang paling tinggi. Itu berada di paling kiri, dan yang paling ke kanan, semakin ke kanan itu yang paling rendah, seperti itu. Selanjutnya setelah perhitungannya ini udah selesai, kita bisa langsung mencetaknya. Kita bisa langsung mencetaknya berupa PDF atau di print gitu ya, berupa PDF. Kita langsung klik cetak. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Ada judul, ada tanggal cetak, dan ada kriteria dan subkriteria yang dipakai. Dan selanjutnya ada tabel perhitungan gitu ya. Perhitungan seperti tadi di websitenya, tabel hasil analisa, tabel pembuatan subkriteria, tabel normalisasi, tabel pembuatan referensi, dan tabel hasil perankingan. Seperti itu. Dengan demikian, demo sistem pendukung keputusan berbasis metode SAW ini berjalan dengan baik dan siap digunakan. Terima kasih.